Punten Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu segala pikiran, maha tahu segala isi hati kita, maha tahu segala masalah yang sedang dihadapi, maha tahu segala solusi terbaik. Masya Allah, nikmat terbesar bagi orang-orang yang hakul yakin kepada Allah tidak ada bandingannya. Nikmat apapun di dunia ini lewat dibanding dengan nikmatnya yakin. Siapakah orang yang yakin kepada Allah? Orang yang yakin kepada Allah itu adalah orang yang paling patuh kepada perintahnya. Karena yakin di dalam hati itu hanya bisa dilihat dari bukti amalnya. Tidak bisa mengakui yakin kalau dia dalam zohirnya tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang yakin kepada Allah, mudah, lihat saja akhlaknya. Karena keyakinan pasti berbuah akhlakul karimah. Ada panitia kan? Maaf sebentar. Ada yang bantu? Tim DKM? Jadi dalam teori pidato kalau ada yang bergerak pasti semua lihat yang bergeraknya. Jadi sampai di mana barusan? Jadi kalau kita ingin bahagia bukan dari dunia berikut isinya, itu harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan sama sekali bukan sumber kebahagiaan. Salah besar kalau dengan merasa punya kekayaan kemudian pasti bahagia, tidak bisa. Itu cuma casing saja. Bahagia itu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hatimu akan tentram jikalau dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi makin banyak ingat Allah ya makin tentram. Kenapa saya gelisah terus? Karena kurang ingat kepada Allah. Saya sudah menyebut nama Allah, saya sudah ingat ke Allah tapi belum tenang, berarti belum yakin. Contoh sederhana, orang naik pesawat tidak kenal ke pilotnya tapi tenang di dalam pesawat. Kenapa? Karena yakin pilotnya bisa milotin ya. Tidak kenalan, tidak dicek apakah ini pilot lulus tidak, apakah mabok tidak, kita percaya saja. Di dalam pesawat bisa makan, bisa tidur, bisa ngobrol hanya karena percaya kepada pilot dan penerbangan ini benar. Bagaimana orang yang yakin kepada Allah? Allah yang mengurus langit dan bumi dengan sempurna setiap saat. Bagaimana orang yang yakin kepada Allah pemilik semua rizki? Bagaimana kita akan takut tidak punya rizki? Sedangkan Allah pencipta kita pemilik semua rizki. Bagaimana kita tidak akan tentram dengan janji jaminan Allah, sedang selama ini saja kita belum benar dijamin oleh Allah, betul? Jadi masalah terbesar kita adalah masalah keimanan, masalah keyakinan. Ayyul mu'minina afdal,
siapa orang beriman yang paling utama, yang paling afdal? Jawaban baginda Rasulullah yang mulia, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi iman bukan ditampakkan dari kupea dan sebagainya, walaupun itu baik, tetapi dari akhlak. Bagaimana hubungannya iman dengan akhlak? Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Coba surat Ali Imran ayat 5, satu ayat pendek. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan keyakinan ini saja, aduh, beres nih. Beres apa? Kalau beramal jadi orang ikhlas. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sudahlah, orang mau tahu mau tidak tahu enggak ada masalah. Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih mau tidak berterima kasih bukan urusan kita. Allah pasti mensyukuri. Mau berbuat maksiat susah, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nih mau buka HP sembunyi-sembunyi di kamar, nggak bisa sembunyi. Mau mengadakan rapat gelap, tidak ada yang tersembunyi. Bukan cuma kita, yang lain juga. Misalkan tentara Israel mengadakan rapat gelap, pasti Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Di mana dia bisa sembunyi? Mau bikin rencana apapun Allah tahu. Termasuk guru, ini adik-adik yang mau ujian, guru-guru bikin soal, Allah tahu tidak? Tidak bisa sembunyi itu guru. Adik tinggal minta ke Allah, ya Allah, soal apa yang bakal keluar dan beri saya jawabannya. Minta, udah gitu belajar sungguh-sungguh. Jangan heran, ketemu tuh antara ikhtiar dan doa, jadilah pertolongan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 5. 5 atau 4? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Jangan membayangkan Allah seperti makhluk, ya. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jadi Allah bersama kita itu bagaimana? Pengetahuan Allah menyelimuti kita, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Jadi setiap saat kita ini tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah, dari pengurusan Allah juga. Siapa yang ngurus kita? Kita boro-boro ngurus diri sendiri. Yang mau diurus aja nggak tahu pada diri kita, kan? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba, ini ilmu yakin ya. Kalau kita yakin, tidak pernah ada kata sendiri dalam hidup ini. Tidak pernah sendirian. Banyak yang bunuh diri, katanya di Jepang salah satu faktor mengapa bunuh diri adalah feel lonely, merasa sendiri, sepi, nggak ada kawan. Bahkan sekarang ada tren baru di Korea itu yang jadi malas aja apa-apa tuh. Bagi orang yang beriman, dimanapun kita berada, Allah mengetahui kita, menggenggam segala-galanya. Jadi tidak ada lagu apa dulu itu. Gimana sih lagunya teh? Sendiri aku sendiri lagi, kurang iman.
Saya lupa. Zaman dulu lagu-lagu biasa kalau sudah tua kan suka mudah lupa. Bertahu Bapak, udah tua belum? Ciri udah tua ada berapa? 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga udah lupa Pak. Astagfirullahaladzim. Langsung pada ngungguk. Iya saya juga lupa. Nah, dengan yakin Allah Maha melihat, tidak ada lagi sekarang tempat kita mau berbuat maksiat. Di mana? Jadi rezeki besar itu adalah merasa dilihat Allah. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad bertanya tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala bukan dekat pakai jarak, ya. Jadi Allah Maha dekat. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Tahu cirinya? Orang yang dekat dengan Allah, dia selalu merasa Allah itu Maha dekat. Akibatnya dia selalu merasa kehadiran Allah, tatapan Allah. Orang yang jauh dari Allah, dia tidak merasa Allah itu dekat. Jadi kalau kita ingin mengukur seberapa dekat diri kita dengan Allah, salah satu alat ukurnya adalah keyakinan kita. Orang yang dekat dengan Allah, dia yakin Allah Maha dekat. Jadi sambil duduk begini nih, berdiri, jalan, berbaring, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dia ingat dimanapun berada, oh Allah sedang menatap saya, Allah sedang mendengarkan. Persis nih sekarang. Ini perkataan AA ini pasti didengar oleh Allah, dan bukan cuma perkataan, tapi Allah juga tahu niat di balik setiap perkataan ini. Dan perkataan ini pasti akan jumpa nanti di yaumal hisab. Makanya disebut man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin Allah Maha mendengar, yakin perkataan ini akan dihisab di yaumal akhir, pilihan bicaranya cuma 2, pilihan menggunakan lisan, berkata baik atau diam. Maka dari orang kalau ngobrol sudah ketahuan dia tingkat keimanannya. Karena orang yang beriman Allah Maha mendengar dan hari akhir akan dihisab, pasti pilihannya berkata baik atau diam. Juga kita bisa tahu ini orang ini bahagia atau tidak dari obrolannya, Pak. Makin banyak bicara yang tidak manfaat, apalagi banyak perkataan yang jadi dosa, hakul yakin orang itu tidak bahagia. Mengapa? Karena bahagia itu ada pada falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau ada yang ngomong segala dikomentari, segala komentari, ya, segala ditanyakan, segala dijawab, segala diceritakan, padahal tidak ada manfaatnya, dia ngomong saja, celetak-celetuk terus. Itu salah satu ciri, maaf, kurang iman, ya. Aduh, langsung. Saya barusan ngobrol terus, ya sudah, tinggal istighfar dan berhenti kalau tidak manfaat. Bukan tidak boleh bicara, hadirin. Ini juga saya lagi bicara nih. Tapi bicara baik. Lanjut.
Jadi nggak ada yang berani ngobrol. Takut ketahuan tidak bahagia. Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan ujibu da'watid idza da'an apabila meminta. Aduh, udah enak sekali ini hadirin. Al-Baqarah 186. Allah meyakinkan Allah itu maha dekat. Allah senantiasa memperhatikan dan Allah senang kalau kita hambanya berdoa, karena doa itu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ini sedikit ya tentang doa hadirin. Biasanya kalau doa itu yang kita harapkan apa? Terkabulnya doa, benar? Ya Allah minta rizki. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi yang terpenting dari doa itu adalah berharap doa kita diterima oleh Allah sebagai ibadah. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Ini hadisnya lemah, tapi berkaitan dengan hadis yang lain. Jadi doa, makin banyak doa tuh banyak zikrullah, makin banyak doa banyak disukai Allah. Perkara bentuk pengabulannya husnuzon kepada Allah yang maha tahu segalanya. Husnuzon, Allah sudah janji pasti ditepati, tapi Allah paling tahu kapan waktunya, seperti apa bentuknya. Tidak usah ngatur Allah. Jangan mengatakan saya sudah doa tapi belum juga dikabulkan. Ini tidak baik. Bagi kita doa itu ibadah, mematuhi perintah Allah. Perkara mengabulkan doa itu urusan Allah. Beda akhlak orang yang yakin seperti itu. Jadi makin banyak doa senang saja. Jadi banyak zikir, banyak ibadah. Misal bapak takut kepada istri, namanya STI ya, suami takut istri. Tinggal laporan ke Allah, ya Rob saya mau pulang ke rumah, tolong Engkau tahu apa yang mencemaskan diri ini, diperjinak. Jangan begitulah ya, tidak sopan. Jinak itu kan harimau. Lembutkan hatinya, tolonglah ya Allah, hanya Engkau yang membulak-balik hati. Udah tenang, pas sampun, dari mana kamu Pak? Tidak, ya Allah kok nggak dikabul? Nggak begitu. Tidak begitu, tetap husnuzon. Doa tadi adalah ibadah. Sampai di rumah, dari mana Pak? Hah? Kenapa telat 2 menit? Wah, sensitif. Oh ya Allah, Engkau menginginkan saya tepat waktu. Gitu. Ada apa Pak komat kamit? Hah? Oh ya Allah, berarti saya tidak usah komat kamit di depan istri. Jadi suudon. Ya Bu, insya Allah saya perbaiki. Enak. Kenapa pakai baju lepet kayak gitu Pak? Oh iya, masa kancing salah begitu? Yang benar dong Pak. Jangan ditiru ibu-ibu ya, ini bagian ibu-ibu yang jelek ya. Ini adalah penggugur dosa suami, namanya ipengsu ya. Ibu-ibu penggugur dosa suami. Astagfirullah, Bapak kok bahagia sekali. Jangan nyebut, oh ini menjiwai nih, nggak boleh begitu. Itu husnudzon namanya Pak. Nah, doa walaupun tidak kejadian gak ada masalah. Karena bagi kita doa itu ibadah dan kita yakin Allah mengabulkan, dan bentuk waktunya terserah Allah. Bayangkan sampai ke hal seperti itu pun terjaga akhlaknya dalam urusan doa. Kenapa? Karena yakin. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang ada di bumi termasuk kita illa gimana? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah yang jamin rezekinya. Sudah. Beberapa negara sekarang termasuk Jepang, Singapura,
Saya dengar Korea, Cina juga sudah resesi keturunan. Minus, yang tuanya banyak, bayinya sedikit. Ketika ditelusuri, kenapa? Karena berat punya anak itu. Susah biayanya. Ini kan masalah iman. Orang Islam retem, tahu retem bahasa? Ada yang tunji itu setahun hiji ya. Allah memberi jaminan setiap makhluk yang Allah ciptakan ada rezekinya. Apalagi kalau orang itu bertakwa dan tawakal, sudah jamin. Makanya ibu bapak jangan takut anak tidak punya rezeki. Karena setiap anak yang dilahirkan pasti dengan rezekinya. Tapi takutlah anak salah. Jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi takutlah anak tidak mengenal siapa yang menjamin rezekinya. Satu, jangan takut anak tidak punya rezeki, takutlah anak tidak mengenal siapa yang menjamin rezekinya. Itu bahaya besar bagi anak, karena dia tidak akan bahagia. Yang kedua, jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi takutlah anak tidak benar di dalam menjemput rezekinya. Tidak benar niatnya dan tidak benar caranya. Anak udah ada rezekinya, tapi kalau dia tidak tahu agama, dia tidak tahu siapa yang menjamin rezekinya. Anak diciptakan sudah ada rezekinya, tapi kalau tidak tahu agama, dia tidak tahu bagaimana niat dan cara yang benar dia bertemu dengan rezekinya. Bukan mencari rezeki, tapi jawab hadirin. Apa? Menjemput. Kalau apa bedanya? Kalau mencari antara ada dan tiada. Ya kan? Contoh, mencari istri, belum tentu ada yang mau. Kalau menjemput istri, sudah pasti ada, tapi belum tentu ketemu juga. Istri misal nunggu di pasar Kosambi, dijemput ke pasar Sukajadi, tetap tidak ketemu. Bukan tidak ada istrinya, tapi saya nggak enak nyebut blow on jemputnya, hadirin, tidak sopan ya, tapi kurang profesional. Oh iya hadirin, kita diciptakan dengan rezeki kita nih. Tapi kalau kita tidak punya iman yang kuat, gimana supaya saya profesional ngejemput rezeki saya? Ya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi orang takwa dibimbing oleh Allah ketemu dengan rezeki kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Tadi At-Tolak ayat 2, yang barusan At-Tolak ayat 4. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Tidak ada yang lebih mudah membuat kita bertemu dengan rezeki yang berkah kecuali dengan ketakwaan. Gak ada cerita kita kekurangan rezekian, gak mungkin. Toh ada telat, itu menurut kita Allah lagi menyempitkan karena Allah mau memberi pahala sabar. Maka kalau nanti sedang disempitkan, jangan aduh rezeki di mana bagaimana sampai sholat telat. Gimana yang ngebuka rezekinya Allah, sholatnya telat kan? Justru makin merasa terbatas, makin TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan sampai sibuk mencari-cari rezeki, sibuk mikiran rezeki, lupa ke Allahnya, padahal rezeki itu yang membuka, menahan, menutup, mengambil ya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada yang suaminya sudah wafat? Ada? Yang sudah lama gitu, ada Bu?
Sudah, maaf tidak keberatan, berapa tahun Bu? Masa kemasan ada yang berapa? 5, kok kompak begini? Hah? Kompak kan? Zaman Covid bukan? Ada yang sudah 10 tahun? 15 tahun. Ibu 17 tahun. Masih hidupkah? Masih ya? Masih ada rezekinya? Tapi suami udah meninggal. Berarti yang menjamin rezeki ibu siapa? Allah. Itulah sebabnya istri yang paling menderita adalah istri yang terlalu berharap dari suami. Padahal suami itu jelas tidak bisa diharapkan, ya. Ini dari mana sih Bapak wajahnya? Saya baca ayat apal-apal terus nih, mencurigakan. MGMP itu apa Pak? Musyawarah guru mata pelajaran PAI apa? Oh, begitu pantesan arah rapal ini kan. Tiap baca ayat masalahnya ngerti enggak, itu dia. Kota Cilegon, Masya Allah. Terima kasih Pak, selamat datang. Guru agama dihisapnya berat Pak, yang kedua loh Pak. Loh iya, kan yang pertama dihisap mujahid, yang kedua dihisap yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ustadz yang kedua nih, Ustadz Abdul Somad itu yang kedua dihisap. Ustadz Adi Hidayat meninggal kuat, Agim katanya. Kenapa sih saudara tuh pengen bener saya dihisap yang kedua? Yang ketiga yang dihisap pertama siapa? Dermawan. Yang kalau ikhlas luar biasa, tapi kalau ria udah habis kita tuh Pak. Emang ada guru agama yang ria? Oh iya, yang ingin disebut dai, ingin disebut ustad, ingin disebut syekh, kiai, ingin disebut dai kondang, pikirannya tuh ingin ceramah di mana-mana, ingin dapat amplop berkat, ya itu aja, nggak kepikir ridho Allahnya, junggal tuh di akhirat, nauzubillah. Kenapa jadi stres begini? Jadi guru agama kurang yakin ke Allah, jelek banget. Bagaimana bisa membuat murid-muridnya yakin kalau gurunya kurang yakin? Maka surat Hud ayat 6 itu udah lempeng aja. Rezeki kita urusan Allah, urusan kita adalah lurusnya niat, sempurnanya ikhtiar di jalan Allah. Anak jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur ketika Allah sudah ngasih. Dikasih ini, dikasih itu, malah dipakai maksiat oleh anak. Dosa kita sebagai orang tua kalau anak tidak tahu siapa yang memberi rezeki, tidak ngerti bagaimana menjemput rezeki yang benar, tidak syukur ketika dikasih. Ada waktunya Allah nahan. Kelopak, tidak sabar. Sabarlah. Sabar sebentar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ada waktu-waktunya rezeki ini. Hadirin, mau pintar, mau hebat, oleh Allah dibikin sempit, demi Allah pasti sempit. Sabar. Jangan buruk sangka ke Allah. Tetap semangat ikhtiar. Ikhtiar adalah ibadah. Tidak harus sama antara ikhtiar dengan mendatangkan. Yang mendatangkan terserah yang menguasai, ikhtiar urusan kita. Saya sudah ikhtiar tapi gak datang-datang, gak ada masalah. Sempurnakan saja ikhtiar. Saya tuh seangkatan aja di guru agama, tapi dia udah punya motor, saya naik sepeda. Lihat sehatan mana ya. Waduh, langsung yang punya sepeda ya. Jual motor. Kita nganggap rezeki itu
hanya benda saja. Sehat itu rezeki, Pak. Betul? Coba mobil atau motor bagus bandingkan dengan motor yang sederhana, rezekinya bagusan yang mana? Jawab. Ibu diam aja, saya nanya ke yang punya motor nih. Lihat rezeki besar itu mana yang paling mendekatkan ke Allah, Pak. Kalau motornya bagus, terus Bapak jadi ngelincer aja terus, gas di jadi ujub, jadi ria, itu bencana tuh motor bagus, Pak. Tapi kasih motor jelek, minder lagi, datang ke kantor paling awal supaya nggak ketahuan jeleknya, disimpan di semak-semak motornya, ditutupi oleh daun-daunan, pulang sesudah sepi. Ini juga stres. Kufur nikmat udah jelek, motornya jelek juga imannya. Motor yang bagus itu motor yang bisa jadi dekat dengan Allah. Syukur. Gitu. Udah, jangan ribet, jangan ngebanding-banding satu sama lain. Ini seangkatan bukan sebagian. Udah biasa aja, jangankan seangkatan, seibu sebapa aja beda-beda rezekinya. Kenapa ribet? Suka-suka Allah, ibunya sama, bapaknya sama, beda-beda rezekinya. Jangan takut. Makanya jangan takut anak tidak punya rezeki, tapi anak takut anak jadi pendengki, sibuk, ingat ngebanding-banding, berantem dia, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, meninggalkan warisan, meninggalkan bencana tuh, Pak. Oh serius, Pak. Banyak yang bapaknya pontang-panting, dikasih rezeki oleh Allah, tapi tidak menyiapkan keimanan anak-anaknya. Bapaknya meninggal, tiap ngobrol warisan, golok tuh di meja. Kata yang sulung, sok ngobrol warisan, ya baru diasah. Serius ini kadin, tidak terbayang oleh saya, tapi karena ada yang cerita, berantem. Ini kita zolim ke anak, karena kita hanya mempersiapkan dunia, tidak mempersiapkan keyakinan. Anak tuh bahagia tuh bukan dengan dunia, Pak, dengan keyakinan yang berbuah kepatuhan, ketaatan ke Allah. Begitulah hadirin, mudah-mudahan ada hikmah. Ustadz mau menambahkan, Ustadz? Kalau terpikir mau menambahkan silakan. Ada waktu beberapa menit untuk diskusi tanya jawab, silakan. Di Zoom boleh, di medsos boleh. Alhamdulillah. Ini tamu bagaimana, Pak? Oh jadi pada diam begini, habis asing ngomong seru fayakul khair. Berat, Pak, jadi guru. Ngajar itu bukan bicara. Ngajar itu memberi keteladanan. Yang paling penting dalam mengajar itu adalah hati. Rasulullah SAW mendakwahi itu mendakwahi hati. Karena hatilah yang dilihat oleh Allah, baru amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat rupa, harta, lihat hati dan amal. Hati dulu, amal dulu, Pak. Hati. Jadi kalau hatinya baik, amal bisa jadi baik. Bagaimana dalilnya? Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik sesuatu baik semuanya, kalau jelek jelek semuanya. Maka pendidikan terbaik itu harus diawali mendidik hati. Kenapa ada koruptor yang sudah lulus kuliah S1, S2, S3 tapi tetap mencuri? Sederhana, hatinya tidak terdidik, makanya jadi
maling. Kenapa ngangguk terus? Pertanyaannya adalah hati kita baik tidak, bukan hati santri, ya kan? Silakan bagi yang akan bertanya, silakan. Tidak usah bertanya, memberikan info, masukan juga boleh. Ustaz, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak pendidikan agama Islam ya, Masya Allah. Saya jadi ingat uak saya, udah meninggal dunia. Beliau tuh berapa kali dipindah, ada hal yang sangat menggetarkan hati gitu. Beliau betul-betul sungguh-sungguh jadi guru agama, bukan hanya karena guru gitu, tapi betul-betul memikirkan bagaimana masyarakat itu menjadi agamis gitu. Kadang-kadang dikirim ke daerah yang jauh, orang sholatnya sedikit. Betul waktu saya SMP tinggal sama beliau, kemudian saya lihat masyarakat banyak berubah tuh. Ngajarin terus. Jadi bukan hanya sekolah yang dipikirkan, tapi sekelilingnya gitu. Anak-anak di kampung, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang sangat menggetarkan hati saya ketika pindah, karena PNS itu dipindah-pindah terus, maka orang-orang satu truk atau satu kampung tuh pada menangis tuh, merasa kehilangan. Jadi betapa mulia pekerjaan yang Allah pilihkan oleh Allah kepada bapak-bapak semuanya itu. Itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang memutuskan memilih bapak untuk jadi guru agama Allah gitu, bukan keinginan kita. Dan jangan sekali-kali merasa ini kerjaan saya ini nauzubillah min dzalik, bukan kerjaan remeh, itu sangat mulia sekali. Bahkan kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan khairu may yamshi ala wajhil ardi muallimun an-nasal khair. Sebaik-baik yang berjalan di muka bumi itu adalah orang yang mengajari manusia kebaikan. Dan saya lihat dakwahnya tuh Masya Allah, beliau ikut olahraga, ikut sepak bola, cuman dekat-dekat waktu sholat beliau kasih contoh, maka orang tuh dengan senang hati rame-rame. Dan ini tugas ini Masya Allah sedikit mungkin ya, sedikit, karena sebagian ustadz, sebagian guru-guru itu terlalu hitungan gitu, dapat berapa. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, kita semua juga dipilih Allah untuk diberi nikmat ikhlas itu. Biar kita jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ada dua pesan dari orang tua masyayikh kami, dua aja katanya. Pastikan kita dapatkan ikhlas. Yang kedua, jadikan semua orang sebagai saudara kita. Jangan sebaliknya, kadang-kadang saudara kandung malah musuhan, teman-teman dekat lama malah musuhan. Jadi kalau kita akhlaknya kita baik, maka nanti musuh yang sangat musuh kita Allah akan rubah menjadi teman dekat. Fidalladzi bainaka bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hi ahsan. Jadi kita ingin jadi orang-orang yang praktisi, mengamalkan, membalas orang dengan yang lebih baik. Orang yang buruk, jahat sekali pada kita pun, kalau kita perlakukan dengan sebaik mungkin, pasti Allah bisa rubah menjadi orang yang sangat dekat. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan. Amin. Terima kasih jazakallah Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ini karena dilarang bicara macam-macam, jadi nggak ada yang nanya. Ya, oh silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Kebetulan kami rombongan dari Cilegon. Kebetulan atau sungguhan, Bang? Sungguhan. Allah takdirkan kami, alhamdulillah bisa berkunjung di tempat A, biar bisa silaturahim. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kami. Amin. Terima kasih ya atas tausiah yang sudah sampaikan tadi, luar biasa, sampai hati kami menggetar. Karena memang selama ini kami memberikan tausiah kepada anak-anak kami, anak-anak didik kami,
Dan hari ini kami mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari AA. Alhamdulillahirabbil. Kami ini adalah guru-guru PAI. Betulan kami mengajar di sekolah umum dan kami menyampaikan pendidikan agama di anak-anak kami. Dan kami ini dianggap kadang-kadang sama teman-teman di sekolah itu orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, terkadang di situ kami tuh ada timbul rasa ujub. Merasa ujub. Padahal kami itu gak ada apa-apanya sama sekali. Hanya yang kami inginkan adalah kami ingin menjadi anfa'uhum linnas. Itu saja, tidak lebih ya. Dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi saudara Bapak sampaikan luar biasa. Saudara Bapak saya. Oh itu. Ya. Oh. Saudara Bapak. ya. Itu luar biasa. Emang kami dari guru-guru agama bukan hanya di sekolah saja, akan tetapi kami juga terkadang di masyarakat pun begitu mendengar guru agama itu sepertinya memang di masyarakat pengakuannya sangat luar biasa. Dan ini juga kadang-kadang timbul rasa beda dari kami di guru agama ini. Oleh karena itu kami minta tambahan nasihat dari AA supaya kami lebih ikhlas, lebih dekat dengan Allah dan jauh dari ujub itu AA. Baik. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi guru agama mubalik termasuk yang sedang ceramah ini dihormati orang bukan karena kita terhormat, Pak. Kita dihormati orang karena dua. Satu, Allah memberi casing. Ini guru agama ini casing, kiai ini casing, Pak. Yang kedua, itu dari Allah. Yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan, kemaksiatan kita. Allah tahu sholat kita seperti apa buruknya. Nggak ngerti. Jarang sekali sholat bisa anteng dengan Allah. Walaupun ngimamin sekalipun belum tentu ingat ke Allah. Apalagi yang suaranya merdu, boleh jadi selama sholat itu ujub dengan suaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dia sholat itu mikirin suara sendiri aja. Pasti nih makmum berlinang air mata, ya enggak? Dicari ayat yang panjang supaya ketahuan hafalan kita panjang. Dicari ayat yang orang nggak hafal supaya kalau kita salah nggak ada yang koreksi. Tidak jarang ngimamin itu lagi murojaah, nggak peduli makmum ngejongkeng atau tidak. Yang penting murojaah dia betul-betul nggak mikirin keridoan Allah. Allah tahu tuh, Pak. Ujubnya kita. Allah dengar setiap ceramah ini. Dan Allah tahu dilakukan atau tidak yang kita ceramahkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Dan Allah tahu tuh. Allah tahu jinah mata para guru. Lihat murid-muridnya. Anak-anakku sekalian, cengar-cengir. Kenapa matanya tertuju sama guru yang murid yang mencerang? Perlu saya bantu PR-nya? Tuh yang nyebut normal. Halal itu cuma pandangan pertama, Pak. Ini saya 1 jam pelajaran pandangan pertama terus loh. Demi Allah, Allah tahu. Allah tahu niat kita. Allah tahu kalau lagi sembunyi, lagi diam, ini Bapak guru agama lihat video apa aja. Demi Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kira-kira kalau dibuka siapa diri kita, masyarakat menghormati kita tidak, Pak? Diludahi kita ini, Pak. Kalau dibuka. Sama nih yang lagi ceramah ini juga. Dihormati, Bapak mau, Ibu mau dengar, karena Allah menutup aib saya. Kalau Allah buka aib dosa Abdullah bin Nastiar, bubar ini. Kata guru saya, sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dirimu daripada sibuk dengan penilaian orang. Kalau kita berani jujur melihat siapa diri kita, pujian gak ada yang cocok,
penghinaan kepada kita cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Kita kemakan oleh pujian orang karena tidak jujur melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Emang kita ikhlas ngajar begitu? Enggak, belum tentu. Ada yang ngasih amplop, amplopnya yang besar, isinya kecil, dendam itu. Padahal semuanya Allah yang ngatur. Tobat oke. Saya lagi nasehatin diri sendiri. Udahlah, nggak usah capek mikirin rezeki, itu urusan Allah. Urusan kita melakukan aja amal-amal yang Allah sukai, udah nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita pasti ketemu. Apa yang bukan untuk kita nggak akan pernah ketemu, dipikirin juga, ya kan? Terakhir, silakan. Mau jadi Pak? Ini kan duduk deketan begini Pak. Ya maksudnya udah tanya yang sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Kiai telah diberikan kesempatan. Nama saya Ibnu Haban. Saya datang dari seberang, dari Pulau Bangka Belitung, tempatnya di Tanjung Pandan. Alhamdulillah, subuh ini subuh yang berkah luar biasa. Kita semua dapat bermuajahah lebih-lebih dengan Pak Kiai. Jadi mempersingkat waktu saja, berkenaan dengan kolbu tadi, hati. Jadi hati ini sering merasa was-was gitu Pak Kiai. Seakan-akan ibadah ini tidak diterima, doa ini tidak diterima. Jadi ada perasaan seperti itu. Nah kira-kira bagaimana obatnya supaya hati saya merasa damai, tentram, ya, nah, ketika saya selesai di dalam beribadah. Mohon arahan petunjuk dari Pak Kiai agar supaya saya benar-benar merasa yakin bahwa ibadah saya diterima. Selama ini saya sering merasa tidak diterima gitu Pak Kiai, merasa takut dan khawatir sekali. Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Gimana kan? Jangan-jangan nggak diijabah, ya. Jangan-jangan nggak diterima nih, nggak diterima. Lebih baik husnuzon kepada Allah sambil terus istighfar terhadap kita, kan nanti tahu kekurangan kita, ya. Buat yang kurang istighfar. Aduh, sholat tadi cuma dapat 20%, astagfirullah. Sholat lagi yang lebih baik, begitu. Jangan, wah ini mah nggak diterima nih. Jadi itu. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah salah satu tindakan kita yang salah adalah suudzon kepada Allah, buahnya gelisah. Ya kalau nunggu sempurna, siapa yang sempurna diantara kita ya Pak? Itu dulu ya yang ngacung duluan. Silakan terakhir, masih ada 1 menit nih. Kelihatannya nanti saja ya. Pertama mikrofonnya belum ada, yang kedua waktunya mau habis. Insya Allah sesudah ini nanti ada bonus. Sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih atas kebersamaan di semua media yang ada. TikTok, YouTube, Twitter, Iger ya, dan macam-macam, MQTV, MQFM, semuanya ini Allah yang ngatur. Semoga ada manfaatnya. Ilmu baru manfaat kalau diamalkan. Kalau ingin ditambah pahalanya, ajak yang lain, sampaikan kepada yang lain. Orang lain dapat ilmu, kita juga dapat pahalanya. Mudah-mudahan tambah lagi, doakan orang yang berbicara ini supaya terpelihara. Jangan sampai saudara dapat ilmu tapi kurang terpelihara yang menyampaikannya. Mudah-mudahan itu pun berpahala. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.